Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi. وعلى تفانني واصفي بوصفه يفنى زمان وفيه ما لم يخصف. هو نبي مؤيد قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد. اسمه محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا الليلة وفي كل ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فضيلة المكرم معشر الحبائب الطاهرة وسلالة رسول الله، وبالخصوص kepada guru kita yang tercinta As-Salih ibn Saleh, Al-Abid ibn Al-Abid, Al-Alim ibn Al-Alim, Akhi Habub, sahibul majlis Mahabbatu Salihin, yang kita cintai, guru kita Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Umar Ibn Al-Habib Abdurrahman bin Rahmat As-Segaf. Semoga Allah meridai beliau semua. Terkhusus kepada guru kita yang tercinta, yang telah meluangkan jasa pikiran tenaganya, darah yang mengalir di dalam tubuhnya, darah Rasulullah, dia keluarkan untuk menggembirakan ibuku Muhammad Rasulullah. Beliau hadirkan kita di ini tempat. Beliau perjuangkan acara yang begitu istimewa dan teristimewa. Tidak lain, tidak bukan, untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad SAW, untuk membuat senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua hadirin pantas dan layak bangga menghadiri majlis yang mana di tengah-tengah majlis kita kehadiran dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduknya kita di ini tempat setiap detik dihitung oleh Allah. Fatusabbihul malaikatu bitasbih, ditasbihi, dimohonkan ampun dosa-dosa kita semua. Hadirin wal hadirat, kita yang berkumpul di ini tempat semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan kita, Allah sembuhkan penyakit kita dan keluarga kita, Allah angkat derajat kita, dan tidak ada yang pulang dari ini tempat melainkan pasti karena Rasulullah, biismu Muhammad Rasulullah. Saudara pulang pasti membawa barakah dari Nabi Muhammad. Saudara pulang pasti membawa asarul wujud, bekas yang nyata dari keberkahan Habibukum Muhammad Rasulullah. Hadirin, maka layak dan pantas kita semua bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di ini tempat berkat nikmat taufik. Kita semua hadir dapat memandang wajah guru-guru kita, wabil khusus guru kita Al-Habib Segaf dan para sulalah lainnya dari zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tatap wajah mereka di dunia, kita bersamanya. I'lamu, ketahuilah di akhirat kita juga berkumpul bersamanya. Amin ya Rabbal. Maka nikmat yang paling indah di muka bumi Allah Ta'ala ini, setelah Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, ada lagi nikmat yang tidak bisa ditulis dengan kalimat beribu juta daripada kertas.
Diukir di setiap batu-batu dan gunung-gunung ada nikmat yang begitu istimewa, nikmat yang begitu luar biasa, nikmat di mana Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad. Nikmat Allah jadikan kita lahir dari perut ibu kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak mendaftar, tidak mengisi formulir, tidak merequest, kita lahir, kita diciptakan oleh Allah sudah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, saya tidak panjang berbicara di ini tempat, namun saya berharap saudara tidak ada yang pulang melainkan membawa manfaat yang banyak. Begitu istimewa di ini tempat, dirayakan, dipuji, disanjung, diluhurkan akan kekasihnya Allah, Habibukum Muhammad Rasulullah. Tidak salah kalau Habib Segaf, guru kita, merayakan maulid seperti ini. Seorang wali min auliyaillah namanya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau cintanya kepada Rasul. Di setiap waktu beliau meneteskan air mata tatkala mengingat nama Muhammad Rasulullah. Bahkan ketika datang bulan maulid Nabi Muhammad, seluruh hartanya dikeluarkan untuk merayakan maulidnya Rasulullah. Sehingga beliau berkata di dalam syairnya, waddatu law kana limithlu jabalin uhudin dhahaban la'anfaqtuhu bi maulidin Nabi sallallahu. Seandainya, kata Imam Hasan Al-Basri, saya punya harta diizinkan oleh Allah, harta saya seperti gunung Uhud yang terbuat dari emas, maka seluruh harta tersebut saya akan keluarkan untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu. Kemuliaan yang luar biasa. Diharap masih barokah oleh para wali Allah. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi. Masih butuh barokahnya Nabi Muhammad. Saya, Anda, hadirin, hadirat, duduk sama rata di ini tempat. Berdiri pun sama tinggi di ini tempat. Saya tidak kenal Anda. Anda pun tidak kenal saya. Saya tidak mengenal kalian. Kalian pun tidak mengenal kami. Ingat, kumpul di ini tempat berkat satu nama yang mulia. Kalau tidak dengan nama yang mulia, kita semua tidak kumpul di ini tempat. Saya memandang Anda, Anda memandang saya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kafir Quraisy namanya Urwah, mahir bermain pedang. Ketika dipanggil oleh Utbah bin Utaibah, dibayar, wahai Urwah, kalau engkau bisa penggal itu yang namanya Muhammad, saya akan berikan engkau 12 ekor onta dan duit 12.000 dirham. Baik, kata Urwah, hari ini juga saya akan penggal itu yang namanya Muhammad Rasulullah. Baik, datang ke rumah Rasul. Ketika datang penuh sahabat Nabi, dia memata-matai Rasulullah. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah berlalu, belum juga terbunuh itu yang namanya Muhammad Rasulullah. Maka dipanggil Urwah, Urwah, kenapa engkau belum juga bisa bunuh itu yang namanya Muhammad Rasulullah? Kenapa kau belum bisa bunuh juga itu yang namanya Muhammad? Kata Urwah, mush ma'gul, mush mungkin, nggak masuk akal, nggak mungkin saya bisa bunuh itu yang namanya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Nggak mungkin saya bisa bunuh itu yang namanya Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Urwah, setiap Nabi masuk ke dalam rumah, orang tua, anak muda, anak kecil, semua mengelilingi rumahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masuk tertidur, semua sahabatnya pegang tembok rumah Rasulullah, diusap-usap tembok rumah Nabi Muhammad sambil bersolawat kepada Rasulullah. Nabi Muhammadnya sedang tidur. Cintanya kepada Rasulullah, setiap hari memandang wajahnya Nabi Muhammad, setiap hari sholat menjadi makmum Rasulullah, mencium Rasulullah, kumpul bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah, tapi masih berharap barokah dari Nabi Muhammad. Bahkan kata Urwah, saya menyaksikan oleh kedua mata saya seumur hidup belum pernah saya menyaksikan kejadian demikian. Apa kata Utbah? Saya menyaksikan tatkala Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Ketika kakinya keluar dari rumah, sahabatnya, orang tua, anak muda, anak kecil semua berebutan ingin saling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin paling dekat dengan Rasulullah. Sehingga saya menyaksikan Nabi Muhammad, beliau membuang ludahnya dari bibir yang mulia. Ketika ludahnya keluar dari bibir yang mulia, ludahnya masih melayang-layang di udara, belum jatuh menyentuh tanah. Orang tua, anak muda,
anak kecil, semuanya berkumpul, berdesakan, ingin merebut ludahnya Nabi Muhammad, diusapkan ke wajah mereka satu-satu. Berharap barokah dari Nabi Muhammad. Sehingga kata Urwah, wallah ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadin mithla yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, saya tidak pernah menyaksikan raja kaisar manapun, pemimpin di negeri manapun yang lebih dicintai oleh rakyat dan sahabatnya, melebihi cintanya sahabatnya Nabi Muhammad kepada Habib Muhammad SAW. Lantas saudara, apa yang kita mau cari di ini tempat? Kalau bukan untuk menghibur hati guru kita yang telah merayakan maulidnya Rasul. Lantas saudara pulang dari ini tempat, apalagi maksiat demi maksiat saudara lakukan. Yang gemar meninggalkan sholat tetap gemar meninggalkan sholat. Yang durhaka kepada orang tua tetap gemar durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada suami tetap durhaka kepada suami. Yang gemar dengan barang haram tetap gemar dengan barang haram. Yang jauh dari majlis-majlis ulama tetap jauh dari majlis-majlis ulama. Apa yang mau kita sampaikan kepada Rasulullah? Kita duduk di ini tempat yang kita harap adalah barakah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita keluar dari ini majlis guru kita, pulang menjadi orang yang lebih terang hatinya di dalam mengingat Allah, terang di dalam mencintai Rasulullah. Kiranya enggak ada lagi yang kita bawa dari ini tempat. Maka saya tutup di majlis ini dari kata hati yang paling dalam. Saya ingatkan Anda semua dan saya pribadi, saudara, sebelum saya tutup saya ingatkan, saudara masih ingat bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Ketika Ashabul Kahfi di dalam kitab masuk ke dalam surga, anjingnya pun ikut di depan pintu surga, ditahan oleh malaikat. Kata malaikat, anjing, engkau tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Kata anjing itu, tidak, saya ingin tetap masuk ke dalam surga. Kata malaikat, engkau ini binatang yang najis. Engkau ini binatang yang haram. Jangankan yang haram, bau yang makruh pun dilarang masuk ke dalam ini tempat yang bernama surga. Baik, kata anjing, kalau memang tidak diizinkan saya masuk ke dalam surga, saya akan berdoa kepada Allah. Saya langsung ingin berbicara kepada Allah. Ya Allah, saya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Semasa hidup saya di dunia, saya bersama ulama Ashabul Kahfi. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi ribuan tahun saya bersamanya. Ketika dia ibadah saya menemaninya, ketika dia berdakwah saya menemaninya. Tidak ada waktu, tidak ada jam, melainkan saya dekat dengan ulama Ashabul Kahfi. Kalau di dunia saya bersamanya, kenapa ketika di akhirat saya dipisahkan dengan ulama Ashabul Kahfi yang saya cintai? Apa kata Allah? Wahai malaikat, angkat anjing itu, masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada ulama Ashabul Kahfi. Kalau anjing saja diizinkan masuk ke dalam surga berkat cintanya kepada ulama Ashabul Kahfi, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan seluruh yang telah memperjuangkan maulid ini, yang menghadiri maulid ini berjam-jam di ini tempat? Cinta kepada Rasulullah sudah barang tentu, innaka ala man ahbabta. Saudara akan dikumpulkan bersama orang yang saudara cintai. Guru-guru saudara, wabil khusus Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman As-Segaf, sahibul majlis dan sahib fadilah yang begitu luar biasa. Hatinya, jiwa pikirannya, walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna dalam tubuhnya yang kurang sehat malam hari ini, tapi tetap duduk di ini tempat untuk menjadi wasilah menyampaikan bahwasanya ini beliau yang bertanggung jawab kepada Rasulullah SAW. Sehingga mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di akhirat bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar menjadi orang yang saleh, dekat dengan ulama, kumpul di majlis-majlis Rasul, selalu dekat dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, selalu berkumpul di majlis-majlis yang di dalamnya kita mengingat Allah, sehingga hidup kita senang di dunia, di alam kubur, hingga di akhirat nanti. Dan akhirnya kita doakan guru-guru kita, wabil khusus Habib Segaf, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, diberkahi kehidupan beliau, diangkat derajat keluarganya, diberkahi keluarganya, dan kita semua juga mendapatkan keberkahan tersebut berkat kita mengucapkan kalimat amin ya rabbal.
Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.